Bab 95 Ilham Tahfiz Quran. Pagi ini, ada yang lain, sepertinya Ilham bermimpi diduduki oleh gajah. Namun nyatanya kaki Sifa yang menindih tubuhnya hingga hampir saja menuju wajahnya. Apalah pikirnya yang berbeda sedikit aneh aromanya, rupanya selain kakinya nampang di tubuhnya, posisi tidur gadisnya juga sudah berpindah. Dek, sayang, Ilham memindahkan kaki Sifa perlahan hingga gadis itu menggeliat terbangun. Ham, bangun yuk subuh dulu, Ham. Jangan Ham aja sayang, ayo sayang, ingat nggak pagi ini kita mau dirias? Iya ingat, ya udah subuh dulu ya, iya ayo. Sehingga keduanya saat ini bersiap untuk ke kediaman Ilhan lagi karena hendak menghadiri resepsi sang adik. Setelah subuh, Sifa hendak mengeringkan rambutnya namun merasa kesulitan sehingga Ilham membantu gadisnya. Sifa yang saat ini akan menghadiri pernikahan Alika, ingin berpenampilan lebih baik. Sebenarnya gadis itu sudah pandai merias wajahnya, hanya saja sejak hamil gadis itu jadi makin suka berdandan. Masih basah ya rambutnya, sini mas keringkan, iya mas. Sehingga Ilham menggunakan hair dryer untuk mengeringkan rambut Sifa yang terurai panjang. Setelah selesai mengeringkan, Ilham juga beralih mengelus perut buncit gadisnya yang akhirnya mulai memasuki trimester kedua akhir yakni 6 bulan. Umi Hana juga sudah sibuk di dapur menyiapkan sarapan pagi untuk anak dan menantunya, sehingga sekeluarnya dari kamar, sarapan pagi sudah terhidang di meja. Mas Ilham, Sifa, sarapan dulu yuk. Wah maaf ya Umi, baru mau aku bantuin kok malah udah pada matang. Bantuin apa Sinduk? Umi kan emang sengaja biar kamu nggak repot. Makan yang banyak ya. Umi udah buatin roti bakar, sama susu hangat, ada lontong sayur juga, Umi buatin. Makasih Umi, ucap Ilham. Sama-sama, ayo disambi, Mas. Iya Umi, sahut Ilham. Usai menyelesaikan sarapannya, kini Sifa dan Ilham menuju ke kediaman Ilham untuk menghadiri akad serta resepsi pernikahan sang adik. Ilham merasa lebih santai, karena yang jadi jodohnya adalah Alfian, teman seperjuangannya waktu kuliah. Alfian bukanlah seorang ustadz seperti dirinya, namun soal agama Alfian lumayan memahami, dan lagi, Alika yang lebih tahu mana yang terbaik untuk hidupnya. Kak Ilham, Sifa, ayo dirias dulu, ajak Alika. Iya. Sifa yang kini menggunakan kebaya pink sangat cantik. Meski nyatanya gadis itu sedikit kesulitan karena ini kali pertama ia berpakaian feminim, namun ia tetap berusaha menggunakannya. Terlebih Ilham juga sudah terlihat tampan setelah menggunakan beskap yang seragam dengan milik Abi Bahrun. Bagaimana sudah? Ham, sudah Abi. Abi ganteng banget. Bisa aja kamu, Ham. Ya udah yuk. Sifa mana? Nanti dampingi dia ya. Iya, saat ini undangan sudah berdatangan, termasuk Mela yang juga diundang di sana. Sehingga resepsi yang diselenggarakan di rumah, ramai dipenuhi para kerabat, teman dan tetangga. Sementara sang pengantin wanita juga sudah dirias dengan paes, namun hijab masih tetap melekat. Sementara sang pengantin pria tak kalah gagah dan tampan. Mas nervous sayang, hijabnya nanti, lirih Alfian. Semangat mas, relaks aja yakin. Iya sayang, habisnya kali ini kan di hadapan orang banyak hehe. Kan nanti ada aku mendampingi mas. Iya, Nasya yang perutnya makin besar terlihat kerepotan. Make up yang sejatinya untuk membuatnya cantik malah cukup payah melekat di wajahnya. Pasalnya Sifa merasa gerah, ditambah pipi cubi yang mendominasi wajahnya. Untung pakaian yang Umi Aisyah berikan berukuran besar, karena jika kekecilan, akan cukup sesak jika digunakan bumil. Sayang gerah ya, Mas kipasin ya, Mas abis telponan sama siapa? Mas Azlan, mau ngapain lagi dia? Sabar dulu sayang, Mas Azlan sedang sakit. Mendengar kata sakit, Nasya yang sebenarnya tidak yakin malah merasa iba. Sakit apa pikirnya?
Sakit apa? Mas, demam. Katanya malam tuh mimpi ketemu almarhum kedua orang tuanya sama adiknya, terus paginya sakit. Kasihan, jadi dia mau ketemu Mas. Mas kan lagi nggak di pondok, Mas cuma bisa mendoakannya dari sini. Yang sabar ya Mas, semoga kakaknya Mas itu cepat pulih. Amin, kakak. Ilham mengernyit, iya kakak ketemu gede. Jangan bantah lagi nanti dia nekat nyulik Mas lagi gimana? Hehe, biarin Mas diculik, nanti adek sendirian. Ish, resek. Nasya mencubit perut Ilham kuat-kuat. Au, Umi aku dianiaya, lirih Zafran pelan. Ish, lebay banget. Biarin, lagian tangan dikondisikan dong, dasar Kang ngadu. Biarin aja. Namun tak lama acara akan segera dimulai sehingga Ilham dan Sifa bersiap untuk mengiringi pengantin ke pelaminan yang letaknya tak begitu jauh dari kediamannya. Ilham kedapatan membawa seserahan, sedangkan Sifa dilarang membawanya karena Ilham ngilu dengan perut Sifa, padahal tak seberapa berat. Usai sambutan dan lain sebagainya, akhirnya Alika dan Alfian duduk di depan penghulu. Sedangkan Sifa duduk di kursi yang letaknya berada paling depan karena memang untuk tempat besan. Mas, ini konsepnya sama kayak nikahan kita ya? Kan wonya juga dari yang bikin acara kita, sayang. Oh sama, iya. Kini Alfian bersiap mengucap ijab kabul. Suasana menjadi hening ketika Raja dan Ratu Sehari Tengah berhadapan dengan penghulu. Namun dengan satu tarikan nafas, akhirnya ijab berlangsung dengan lancar dan penuh sukacita. Saya terima nikah dan kawinnya, Zulaikha Araska bin Bahrun Araska dengan mas kawin tersebut tunai. Bagaimana sah? Sah, alhamdulillah. Sehingga setelah itu Alika mencium punggung tangan Alfian sedangkan Alfian mencium kening Alika hingga dengan begitu mereka pun resmi menyandang status sebagai suami istri. Kemudian acara dilanjut dengan hiburan dan sambutan, hingga diakhiri dengan doa. Barulah setelah itu acara bebas yang akan diselenggarakan hingga malam hari. Adek mau makan? Mau Mas? Sebentar Mas ambilin ya. Iya. Setelah itu Sifa dan Ilham memilih masuk kediaman Ilham, duduk di tikar dan makan meleseh. Ilham dengan sabar menyuapi Sifa yang tak canggung lagi. Suapin Mas. Iya, nanti kalau adek capek istirahat aja di kamar Mas ya. Ilham masih diminta membacakan ayat Al-Quran, sehingga meminta Ilham membacakan Qs Al-Furqan ayat 74 tanpa Al-Quran, hanya melantunkan saja karena Ilham memang menghafalnya. Suara merdunya bahkan membuat Sifa tak percaya jika ia bisa jadi istri seorang ustadz sekaligus tahfiz Quran. Masya Allah Fa, beruntungnya kamu bisa punya suami dan ayah dari anak-anakmu kelak yang bagus agamanya, seorang tahfiz, penyayang dan pengertian, lirih Sifa sehingga ia merasa terharu, setitik air mata jatuh membasahi pipi. Sementara itu, Azlan kini tengah dirawat oleh dokter pribadinya. Setelah Ron menghubungi Ilham meminta datang, tentu tidak bisa karena Ilham sedang tak ada di ponpes. Bagaimana Ron? Apa dia akan datang? Maaf Tuan, Ustadz tidak bisa hadir. Kenapa? Apa dia berani menolak saya? Sabar dulu Tuan, beliau sedang menghadiri pernikahan adiknya dan saat ini sedang tak ada di ponpes. Dia pasti bohong. Tuan Ustadz Ilham, bukan adik Tuan. Tuan tahu itu kan? Ya saya tahu, kenapa masih memaksanya? Saya hanya ingin minta bantuan untuk carikan saya istri ustazah. Apa? Ron sampai terjingkat tak menyangka. Kenapa? Masalah? Kenapa selera Tuan jadi berubah? Bukannya Tuan suka cewek seksi yang montok? Tidak lagi, saya bosan, saya mau yang seperti santriwati itu. Entahlah sejak saya menjemput Ustadz Ilham di pondok kemarin, saya merasa akan indah rasanya jika memiliki istri yang berhijab, dan paham agama. Tuan sudah terkontaminasi dengan ponpes, karena setiap kejadian akan memberi hikmah. Saya merasa beruntung bisa mengenal Ustadz Ilham,
Dia dengan sabarnya mau menerima sikap saya yang kurang baik padanya, meskipun saya sudah melakukan hal buruk padanya, ketika saya merasa dia adalah Raihan. Tapi kan akhirnya Ustadz tetap mau membimbing dan jadi saudara Tuan. Aku rindu sama dia, aku ingin dia menjengukku. Saya udah beritahu, dan sepulang dari acara nanti, dia akan datang berkunjung ke sini, Tuan. Baiklah, aku mau istirahat, saya permisi Tuan. Dan ketika acara selesai, maka Sifa bisa kembali ke kediamannya sejenak berganti pakaian. Sedangkan Ilham masih berada di acara, Sifa yang merasa lelah akhirnya malah tertidur pula saat ini. Loh, Sifa tidur? Bi, iya nih, kecapean kayaknya. Mas Ilham masih ada di acara kan? Iya, udah sore juga, paling nanti dia pulang. Kan sekalian ada acara penutupan panitia. Ya udah, biarin deh, kasihan kan Sifa hamil kembar, wajar mudah lelah. Untunglah Mas Ilham ngertiin ya Bi. Iya Umi. Ya udah kita keluar yuk, nanti malah ganggu Nduk Ayu. Iya Umi. Sifa yang merasa kelelahan akhirnya tidur dengan pulasnya. Sementara Ilham tengah membantu di rumahnya, karena acara akan selesai malam ini. Ia juga mengirim pesan manis untuk Azlan supaya Azlan segera sehat, karena Ilham akan mendoakannya supaya pemuda itu lekas sembuh dan berjanji akan mengenalkan dengan Ustazah Nasya setelah ini. Dasar, awas kalau kamu bohong, Ustadz, gumam Azlan kemudian melanjutkan istirahatnya kembali.